Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian LGBT. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya atau wanita homoseks. Biseksual didefinisikan sebagai mempunyai sifat-sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Trans diartikan sebagai bentuk morfem yang terikat yang diibuhkan pada bagian awal yang bermakna melintasi melalui keadaan seseorang terputus hubungan dengannya dengan sekelilingnya seperti waktu, meditasi, atau berkhayal. Sedangkan gender adalah jenis kelamin, jadi maksudnya adalah bertukar kelamin melalui operasi. Dalam kajian Islam dikenal dengan istilah kunsa, yaitu orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian ini, maka unsa dapat disamakan dengan banci karena mursal dalam kamus ilmu jiwa dan pendidikan mengatakan banci itu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin sehingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmaniah dan rohaniah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita disebut lesbian. Lawan homoseks adalah lesbian adalah Lawan homoseks dan lesbian adalah heteroseks, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dengan seorang wanita. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwat yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihi salam. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom di sebelah timur laut Mati atau di Yordania sekarang. Dan karena itu di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen, perbuatan demikian disebut sodomi. Dalam berbagai referensi, semua mengatakan bahwa homoseks adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya, sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya. Adapun hubungan seks antara sesama laki dengan cara liwat maupun mufakhozoh, para ulama sepakat hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai perilaku yang sangat jijik, keji, melebihi hewan. Hubungan seks antara sesama perempuan yang disebut musahakoh, para ulama sepakat pula keharamannya dan sepakat mengenai sanksinya, cukup dengan takzir. Pada dasarnya para ulama berpendapat haram melakukan hubungan seks antara laki dan sesama perempuan atau yang tidak lazim dan tidak wajar. Bagian B, pandangan Islam terhadap LGBT. Dalam Islam, LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu liwat, gay, dan sihot lesbian. Liwat gay adalah perbuatan dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan zakar penisnya ke dalam dubur laki-laki lain. Liwat adalah suatu kata penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Lut alaihissalam karena kaum Nabi Lut alaihissalam adalah kaum
yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji, fahisi, dan melampaui batas, musrifun, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisiah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka. Kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Sedangkan sihak lesbian adalah hubungan cinta birahi antara sama wanita dengan image dua wanita saling gesek-gesekkan anggota tubuh farjinya antara satu dengan yang lainnya hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut. Hukum sihak lesbian adalah haram berdasarkan dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 338 dan At-Tirmizi nomor 2793 dan Abu Daud nomor 4018 bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain. Hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat manusia, sehingga dalam hal ini hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum jelas menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil hukum Islam sepakat melarang perbuatan homoseksual, meskipun ada beberapa pendapat tentang sanksi hukum pada para pelaku homoseksual. Beberapa dalil mengatakan bahwa para pelaku homoseksual harus dibunuh, dihukum seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa. Bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan dimasukkan penjara. Homoseksual termasuk perbuatan dosa besar dan tindakan keji yang merusak akhlak, fitrah, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah menimpakan hukuman yang sangat keras atas kejahatan ini dengan siksa longsor yang menenggelamkan kaum Lut dan menghujani mereka dengan batu dari neraka Sijil sebagai balasan atas tindakan kotor mereka lakukan. Selanjutnya bagian C, hukuman bagi pelaku LGBT. Walaupun ulama sepakat kejahatan homoseksual haram dan pelakunya wajib dihukum keras, namun mereka berbeda pendapat tentang ukuran hukuman yang ditetapkan bagi perbuatan asusila ini. Ada 3 pendapat sebagai berikut. Pertama, para sahabat Rasulullah SAW, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan hukuman homoseksual adalah eksekusi mati meski pelakunya belum menikah, baik pelaku atau yang diperlakukan. 2. Hukum bagi pelaku homoseksual sama seperti hukumnya zina. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyib, Atta bin Abu Rabbah, Hasan Basri, Qatadah Naka'i, Tasawri Azawi, Abu Talib, Imam Yahya, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Bagi yang belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan, dan bagi yang sudah menikah dihukum rajam. Pendapat ketiga, pelaku homoseksual dihukum tazir, sebab perbuatan ini bukanlah tindakan zina, karena itu hukuman zina tidak diberlakukan terhadap tindakan kejahatan ini. Demikian pendapat Abu Hanifah, Muayyid, Murtada, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan hukum bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan bahwa hukumannya adalah tazir, yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukumnya lebih ringan daripada homoseksual karena bahaya atau risikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya seperti halnya pria. Dalam kitab undang-undang
hukum pidana KUHAP, pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseksual sodomi. Pada pasal 292 disebutkan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya dan sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Di Indonesia, larangan hubungan sesama jenis kelamin homoseksual hanya terhadap orang yang melakukan dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dapat dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini karena hubungan homoseksual itu menurut hukum pidana Islam khususnya adalah merupakan hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa dalam rangka penerapan terhadap hukuman dan untuk melindungi masyarakat dari kekejian perilaku, maka dibutuhkan kekuasaan dan kedaulatan untuk dapat menegakkan di Indonesia. Sebagaimana pasal 292 KUHAP di atas dikatakan sanksi hukuman untuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin dalam hal ini sodomi hanya diberlakukan bagi pelaku yang melakukan perbuatan keji itu dari orang dewasa kepada anak yang di bawah umur.